Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo, masih di channel yang sama yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasanya saya akan membawakan materi mengenai video pembelajaran khususnya pada video pembelajaran IPA masih pada tingkat yang sama yaitu masih di tingkat SMP atau MTS. Video ini adalah video yang sambungan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah membahas materi tentang sel, kemudian materi tentang jaringan. Nah, ini adalah lanjutannya. Ya. Tapi sebelum saya lebih jauh membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai organ dan sistem organ pada tumbuhan. Sekedar mengingat-ingat materi sebelumnya di bagian sel kemarin saya sudah sempat menyinggung bahwa organ adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Ya, misalnya ketika kita berbicara masalah organ mata sebagai organ penglihatan tentu terdiri dari kumpulan jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama yaitu untuk melihat seperti itu. Nah, kemudian nantinya organ-organ itu akan bergabung atau membentuk suatu sistem yang dikenal dengan sistem organ. Ya, kalau kita berbicara pada manusia, misalnya ada sistem peredaran darah yang mana terdiri dari organ-organ yang berhubungan dengan peredaran darah. Seperti halnya juga tumbuhan, ya, ada sistem pengangkutan yang terdiri dari jaringan pengangkut, ada eh, sistem akar, ya, perakaran tumbuhan dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian ada yang namanya organisme yang merupakan kumpulan dari sistem organ atau dapat dikatakan organisme itu merupakan satu individu, ya, atau satu individu yang terdiri dari kumpulan dari sistem organ. Kalau kita berbicara organ-organ yang ada di dalam tumbuhan, maka nantinya akan mengarah kepada satu jenis tumbuhan atau satu individu tumbuhan. Misalnya kalau kita berbicara tumbuhan mangga, berarti mangga ini merupakan kumpulan dari organ-organ yang ada pada tumbuhan mangga itu sendiri. Kalau kita berbicara hewan, misalnya ada seekor kucing, nah, berarti seekor kucing ini merupakan organisme yang mana kucing ini terdiri dari kumpulan organ-organ penyusun tubuhnya sehingga bisa menjadi tubuh kucing. Sama seperti pohon mangga tadi, bisa menjadi pohon mangga karena disusun dari organ-organ yang nantinya akan menjadi suatu organisme yang kita kenal dengan tumbuhan mangga. Atau ketika kita berbicara soal manusia, individunya misalnya saya sendiri gitu ya, yang merupakan satu individu yang mana terdiri dari kumpulan dari sistem organ. Ada sistem pernapasan, ada sistem peredaran darah, ya, ada sistem saraf dan lain sebagainya. Nah, itu nantinya akan membentuk satu yang dikenal dengan istilah organisme yang merupakan tingkat tertinggi atau terbesar dari suatu tingkat organisasi kehidupan. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus pada pembahasan organ dari tumbuhan. Bagaimana organ tumbuhan itu sendiri, apa saja sih organ-organ pada tumbuhan? Nah, itu akan kita bahas pada video kali ini. Organ pada tumbuhan itu meliputi ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Oke, pembahasan pertama kita yaitu berhubungan dengan akar. Ada dua jenis akar, yaitu ada akar serabut dan juga akar tunggang. Ini adalah gambar dari akar serabut dan ini adalah akar tunggang. Fungsi akar sendiri yang pertama tempat melekatnya dan menambatkan tumbuhan pada tanah dan media. Berarti akar ini merupakan tempat melekatnya tumbuhan pada media tanam. Jadi kalau misalnya media tanamnya itu tanah, ya berarti akar ini tempat melekatnya tanaman dengan tanah itu sendiri.
Lalu yang kedua fungsi dari akar yaitu untuk menyerap dan unsur hara seperti seperti garam-garam mineral. Nah, jadi fungsi kedua dari akar yang merupakan fungsi utama yaitu sebagai penyerap air dan unsur hara seperti garam-garam mineral. Jadi bukan hanya sebagai tempat melekatan, tapi juga sebagai fungsinya menyerap air dan unsur-unsur hara. Bagiannya yaitu yang menyerap air dan unsur hara tadi yaitu adalah pada bagian rambut-rambut akar seperti itu. Lalu kemudian fungsinya sebagai penyokong batang. Akar ini memiliki fungsi yang juga sangat penting, yaitu sebagai penyokong dari batang. Tanpa akar yang kuat, tumbuhan itu akan mudah sekali tumbang seperti itu. Jadi akar ini berfungsi untuk menjaga tanaman agar tidak mudah tumbang atau tidak mudah rebah, tidak mudah eh, tumbang seperti itu ya. Jadi yang fungsi akar ini adalah sebagai penyokong batang. Kemudian akar juga bisa berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Misalnya pada beberapa jenis tumbuhan menggunakan akarnya sebagai tempat cadangan makanan seperti pada ketela pohon atau singkong. Lalu ada wortel itu menggunakan akarnya sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada juga akar yang berfungsi sebagai alat pernapasan, yaitu akar napas namanya. Pada jenis tanaman tertentu seperti tanaman bakau atau mungkin tanaman beringin itu menggunakan akar sebagai alat pernapasan. Ya, jadi fungsi akar itu ada yang merupakan sebagai tempat melekatnya atau menambatnya tumbuhan pada media tanam, misalnya pada tanah, lalu menyerap air dan unsur hara seperti garam-garam mineral sebagai penyokong batang agar tumbuhan itu tidak cepat tumbang atau tidak gampang roboh. Lalu yang keempat dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan misalnya pada ketela pohon, pada wortel, ya pada singkong seperti itu. Lalu pada tanaman tertentu misalnya seperti pada bakau itu dapat digunakan sebagai alat pernapasan yang dikenal dengan istilah akar napas seperti itu. Kemudian ada juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu. Hal ini biasanya muncul akibat adanya tunas, misalnya seperti eh, tunas adventif ya atau tunas akar. Tunas adventif itu kan adalah tunas yang tidak tumbuh di tempat yang sebenarnya. Nah, salah satunya ada tunas yang tumbuh pada akar, misalnya pada tanaman sukun atau misalnya tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma. Ya, rizoma itu juga menggunakan akar sebagai alat perkembang biakannya. Nah, jadi fungsi akar itu ada 6. Yang pertama tempat melekatnya dan menambatnya tumbuh-tumbuhan pada akar, tempat menyerapkan air dan unsur hara sebagai penyokong batang, lalu dapat juga digunakan sebagai penyimpanan cadangan makanan, dapat juga berfungsi sebagai alat pernapasan dan sebagai perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman sukun yang menggunakan akarnya sebagai tempat tumbuh tunas atau istilah tunas adventif akar, dan juga pada tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma ya, rizoma atau akar tinggal seperti itu. Nah itu fungsi dari akar. Lalu jaringan apa saja yang terdapat pada akar? Nah, jaringan apa saja yang terdapat pada akar? Yang pertama ada jaringan epidermis. Epidermis itu adalah jaringan penutup. Ya, jadi fungsinya adalah menutup bagian-bagian akar atau melindungi akar. Ya. Lalu ada juga jaringan epidermis yang keluar itu membentuk rambut-rambut akar. Nah, rambut-rambut akar ini yang berfungsi untuk menyerap air dan juga unsur hara seperti itu. Lalu ada korteks. Korteks ini terdiri dari jaringan parenkim yang selnya berukuran besar dan memiliki vakuola besar. Nah ini
terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jadi pada korteks itu terdiri dari jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan juga jaringan sklerenkim. Yang mana pada jaringan parenkim itu dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada endodermis. Endo itu berarti di dalam, dermis berarti lapisan. Maka endodermis itu adalah lapisan dalam. Yang mana pada akar merupakan bagian pemisah antara korteks dan silinder pusat. Nah ini kita lihat gambarnya. Ini epidermis, ini korteks, ini endodermis. Kan? Kemudian pada akar terdapat jaringan mengangkut, yaitu ada jaringan xilem dan juga jaringan floem yang berfungsi mengangkut akar, mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke daun dan membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu bisa berfungsi untuk pemanjangan akar. Selanjutnya ada batang tumbuhan. Berdasarkan jenisnya, batang dapat dibedakan atas batang berkayu, batang rumput, dan juga batang basah. Yang ini adalah batang berkayu, yaitu batang pada tumbuhan yang memiliki kayu yang biasa kita lihat, misalnya kayak pohon mangga, ya. Itu termasuk batang berkayu. Kemudian ada batang rumput, yaitu tumbuhan yang terdiri dari jenis rumput-rumputan, misalnya kayak ilalang, padi, seperti itu. Lalu ada lagi batang basah. Batang basah ini bukan batang berkayu, biasanya pada batang sawi. Itu termasuk batang basah. Biasanya batang basah ini pada sayuran seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari batang itu apa? Yang pertama sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Ya tanpa ada batang ya tumbuhan tidak bisa berdiri dengan tegak. Kemudian fungsi batang yang kedua yaitu mengangkut zat makanan ke seluruh tumbuhan. Karena pada batang ini terdapat juga jaringan pengangkut yaitu ada xilem dan floem. Kemudian sebagai alat respirasi, jadi ada 3 alat respirasi pada tumbuhan, yaitu pada akar, kemudian pada batang melalui lentisel, ini lentisel. Nah ini namanya lentisel. Lalu yang ketiga itu pada daun. Jadi ada 3 alat pernapasan pada tumbuhan ya. Ada pada akar, ada pada batang yang melalui lentisel dan juga pada daun melalui stomata. Kemudian menghubungkan daun dan akar. Ya tanpa ada batang ya tidak bisa ada ranting kan seperti itu yang merupakan tempat akar. Merupakan tempat daun. Tempat melekatnya daun, tangkai bunga, dan tangkai buah. Lalu kemudian fungsi batang, tempat cadangan makanan, misalnya pada tanaman sagu atau tanaman tebu, yaitu menyimpan cadangan makanan pada batang. Lalu alat perkembangbiakan vegetatif buatan, misalnya pada tumbuhan yang berkembang biak dengan stek batang, itu pada tanaman mawar. Jaringan apa saja yang terdapat pada batang? Yang pertama ada jaringan epidermis, yaitu jaringan yang berfungsi melindungi jaringan tumbuhan di dalamnya. Jadi fungsinya sebagai pelindung jaringan-jaringan di bawah epidermis ini. Jadi kemudian epidermis ini bisa dibilang pelindungnya. Dan pelindung jaringan-jaringan batang lainnya. Kemudian ada korteks. Yang ini korteks, kita lihat pada gambar. Nah ini korteks. Korteks ini terdiri dari jaringan sklerenkim dan kolenkim yang berfungsi sebagai penguat batang. Sehingga batang itu bisa tumbuh dengan kuat. Serta ada jaringan parenkim yang mana parenkim itu berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Lalu ada jaringan pengangkut yaitu ada pembuluh angkut xilem yang berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Karena tadi fungsi batang juga menghubungkan antara akar dan daun. Karena di batang sendiri juga
terdapat jaringan pengangkut seperti silem yang berfungsi mengangkut zat air dan zat hara dari akar ke daun, serta adanya eh, berkas pengangkut atau jaringan pengangkut floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis yang dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan meristem yang berfungsi untuk pemanjangan dan pelebaran batang. Seperti yang kita tahu ada meristem primer dan ada meristem sekunder, ya kan? Ada meristem yang berhubungan dengan pelebaran batang, nanti yang berhubungan dengan aktivitas kambium, serta ada jaringan yang berhubungan dengan penambahan tinggi batang yang dikenal dengan istilah meristem apikal karena letaknya pada ujung-ujung batang gitu. Selanjutnya ada daun. Apa fungsi daun? Yang pertama kita bahas berdasarkan tulang daunnya, daun dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu ada daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Ini daun menyirip. Daun menyirip itu misalnya pada mangga ya, misalnya gitu. Mangga itu contohnya daun yang menyirip. Daun melengkung ini misalnya pada daun sirih. Daun menjari ini biasanya misalnya pada singkong, pada singkong, pada pepaya. Kemudian ada daun sejajar, ini biasanya pada jagung, ya, pada tebu. Nah, itu berdasarkan tulang daunnya. Ada tulang daun yang menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Apakah fungsi daun? Yang pertama tempat fotosintesis. Ya, jadi fungsi utama dari daun itu merupakan tempat fotosintesis ya. Foto berarti cahaya, sintesis adalah pengolahan. Maka di daun itu adalah tempat pengolahan makanan dengan menggunakan bantuan cahaya. Sebagai organ pernapasan, karena di daun itu terdapat yang namanya stomata, ini stomata, atau dikenal dengan istilah mulut daun yang berfungsi sebagai organ respirasi. Jadi sempat saya singgung, jadi ada 3 organ respirasi pada tumbuhan, ada pada akar, batang melalui lentisel, dan juga ada pada daun melalui stomata. Nanti stomata ini merupakan tempat pertukaran gas. Ya, kalau pada siang hari tumbuhan itu masuk ke stomata ini adalah gas karbon dioksida yang masuk ke daun lalu mengeluarkan gas oksigen yang mana karbon dioksida itu berfungsi sebagai bahan dari fotosintesis. Ya. Dan hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen yang dilepaskan ke lingkungan. Ya, amilum dan oksigen. Ya, amilumnya diambil gula maksud saya. Gula dan oksigen. Gulanya diambil oleh tumbuhan, ya oksigennya dilepas ke lingkungan. Nah ini keluar masuknya gas itu berasal dari stomata. Akan tetapi ketika pada malam hari dan tidak terjadi fotosintesis, nah ini stomatanya tertutup maka terbalik, ya terbalik. Tumbuhan itu mengambil oksigen untuk bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Jadi pada siang hari tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedang kalau pada siang hari, saya ulangi, pada siang hari tumbuhan mengambil mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ya pada siang hari tumbuhan itu mengeluarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida karena oksigen itu adalah hasil dari fotosintesis dan karbon dioksida adalah bahan dari fotosintesis, maka pada siang hari tumbuhan itu mengambil atau menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Pada malam hari ketika stomatanya tertutup itu kebalikannya. Tumbuhan itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di daun juga tempat terjadinya transpirasi. Apa transpirasi? Yaitu proses penguapan. Ya, proses penguapan.
Lalu ada juga tempat terjadinya gutasi. Gutasi itu adalah penetesan air melalui lubang hidatoda. Hidatoda itu semacam stomata tapi biasanya letaknya di ujung-ujung daun. Nah, jadi di ujung-ujung daun ini ada semacam titik-titik air. Nah, ini disebut dengan gutasi. Nah, kapan terjadi gutasi? Terjadi gutasi itu apabila terjadi penyerapan air yang tinggi pada akar, lalu kurangnya proses penguapan, sehingga dikeluarkanlah kelebihan air yang ada di dalam tumbuhan melalui proses yang dikenal dengan istilah gutasi. Bukan embun, bukan. Walaupun kelihatannya seperti ada embun di daunnya, tapi sebenarnya embun dan gutasi itu berbeda. Ya. Kalau gutasi itu adalah penetesan air yang melalui lubang hidatoda, itu semacam lubang stomata yang dikeluarkan pada bagian ujung-ujung daun. Sementara embun itu kan merupakan kondensasi dari air. Jadi berbeda ya konteksnya. Ya, berbeda konteksnya. Ya, jadi yang tepat adalah gutasi itu adalah penetesan air melalui lubang hidatoda di ujung daun. Hal itu terjadi apabila terjadi penyerapan air pada akar dan kurangnya proses penguapan, sehingga terjadilah atau dikeluarkanlah air tadi melalui proses gutasi seperti itu. Lalu kemudian daun juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu misalnya pada tanaman cocor bebek. Nah, hal ini juga sama, nanti berhubungan dengan adanya tunas adventif, yang namanya tunas adventif daun. Nah, tunas adventif itu adalah tunas yang tidak tumbuh di tempat yang sebenarnya tunas itu tumbuh. Misalnya pada daun dan pada akar. Nah, pada akar tadi contohnya pada tanaman sukun. Itu dikenal dengan istilah tunas adventif akar. Nah, sedangkan pada daun seperti pada cocor bebek itu dikenal dengan istilah tunas adventif daun. Kemudian jaringan pada daun. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu seperti yang saya katakan tadi, epidermis itu adalah jaringan bagian luar yang berfungsi untuk melindungi jaringan lain dari daun seperti itu. Namun jaringan epidermis ini dapat bermodifikasi. Nah, bermodifikasi menjadi apa? Ya, yang pertama, jadi saya ulangi, epidermis itu merupakan jaringan penutup yang berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan daun yang lain. Pada daun, jaringan epidermis itu mengalami penebalan dari zat lignin atau kutikula. Bisa dikatakan mirip cairan lilin. Ya, mirip cairan lilin. Jadi daun itu ditutupi semacam cairan yang ditutupi semacam zat yang dikenal istilah zat lignin atau kutikula. Sehingga tujuannya mengurangi penguapan berlebih dari daun, supaya tidak terjadi penguapan berlebih dari daun. Oleh karena itu perlu ditutupi atau dilapisi oleh suatu zat, yaitu zat lignin atau zat kutikula. Nah, itu dari epidermisnya pada daun itu sedikit berbeda karena mengalami penebalan dari zat lignin atau kutikula yang berfungsi untuk mencegah hilangnya air berlebih atau mencegah penguapan berlebih pada daun, sehingga perlu dilapisi oleh zat, yaitu zat lilin atau lignin tadi. Nah, epidermis ini dapat bermodifikasi menjadi, yang pertama adalah mulut daun, yang mana mulut daun ini berfungsi sebagai sarana atau organ untuk pertukaran gas. Ya, untuk pertukaran gas. Tadi sudah kita bahas. Jadi fungsinya mulut daun ini erat kaitannya dengan proses fotosintesis, gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa fotosintesis itu bahannya adalah karbon dioksida. Ya, bahan dari fotosintesis itu adalah karbon dioksida. Jadi pada siang hari ketika terjadi fotosintesis, stomata ini akan membuka sehingga tumbuhan mengambil gas karbon dioksida sebagai bahan dari fotosintesis dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Pada malam hari ketika stomata ini tertutup, maka
Prosesnya berubah, ya. Proses respirasi tumbuhan ini berubah menjadi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau pada siang hari tumbuhan itu menghirup karbon dioksida mengeluarkan oksigen, pada malam hari tumbuhan itu menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida terbalik, seperti itu ya. Karena pada malam hari tumbuhan itu tidak melakukan proses fotosintesis. Jadi fokusnya melakukan fotosintesis itu biasanya pada siang hari. Selanjutnya ada trikomata. Trikomata berfungsi mengurangi penguapan, mengurangi gangguan predator, meneruskan rangsangan dan membantu penyerbukan ini. Trikomata ini kalau kita lihat pada daun itu biasanya ada semacam bulu-bulu halus atau semacam kayak duri-duri. Nah itu namanya trikomata. Biasanya pada permukaan daun. Nah ini ya, ini namanya trikomata. Lalu ada buliform dan filamen yang berfungsi untuk proses penyimpanan air. Ini filamennya, ini buliform selnya, ini berfungsi untuk penyimpanan air atau proses menyimpan air. Kemudian ada sel kipas yang berfungsi mengurangi penguapan dengan cara menggulung daun. Jadi ketika penguapan tinggi, daunnya menggulung. Nah, itu dipengaruhi oleh sel kipas yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dengan cara menggulung daun. Jaringan apa yang ada pada daun? Yang pertama tadi sudah kita lihat pada bagian epidermisnya. Kemudian kita bahas pada bagian mesofil. Meso itu berarti tengah. Ya, berarti berada pada tengah daun atau biasa dikenal dengan istilah daging daun. Pada mesofil terdiri dari jaringan perisade atau parenkim palisade adalah parenkim yang mengandung klorofil. Ya, parenkim palisade adalah parenkim yang mengandung klorofil. Berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena mengandung karena mengandung klorofil yang lebih banyak dari jaringan spon. Jadi saya ulangi, jaringan palisade atau jaringan tiang atau dikenal dengan istilah parenkim palisade yaitu parenkim yang mengandung klorofil. Fungsinya yaitu sebagai tempat fotosintesis karena mengandung klorofil yang lebih banyak dari jaringan spon. Lalu kemudian ada yang namanya jaringan spon atau jaringan bunga karang. Ini jaringan tiang, ini jaringan spon. Ya. Jaringan spon ini strukturnya banyak rongga antar selnya sehingga memudahkan terjadinya pertukaran gas. Jadi bisa dikatakan jaringan bunga karang atau jaringan spon ini lebih kepada proses pertukaran gas. Ya, kita lihat di gambar. Nah, ini jaringan bunga karang ini ada ruang-ruangannya sehingga memudahkan pertukaran gas CO2 dan O2. CO2-nya masuk, O2-nya keluar melalui stomata gitu. Mengandung klorofil walaupun lebih sedikit dari jaringan tiang. Jadi lebih fokus lebih ke fungsi pertukaran gas ya karena klorofilnya itu lebih sedikit dari jaringan tiang. Bedanya kalau jaringan tiang tadi fokus pada fungsinya sebagai tempat fotosintesis karena kandungan dari klorofilnya itu lebih banyak dibandingkan jaringan spon. Kemudian pada jaringan daun itu juga ada namanya jaringan pengangkut. Jadi selain jaringan epidermis, jaringan mesofil dan juga jaringan pengangkut. Pada daun itu terdapat jaringan xilem dan juga jaringan floem. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara sebagai bahan fotosintesis. Jadi dari akar, ya xilem ini mengangkut sampai ke daun. Di daun tadi air dan zat hara diolah menjadi makanan. Hasilnya diedarkan oleh floem ke seluruh bagian tumbuhan mulai dari batang sampai ke akar. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bunga. Bunga adalah organ yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif atau sebagai alat yang merupakan kegiatan dari penyerbukan. Bagian bunga itu terdiri dari kelopak bunga. Ini kelopak bunga. Kelopak bunga itu memberikan fungsi
perlindungan ya. Jadi karena kelopak bunga itu tersusun dari sel-sel epidermis yang dilapisi oleh stomata, kitin, dan trikoma, maka fungsi dari kelopak bunga sendiri adalah melindungi bagian dalam bunga, terutama pada bunga yang masih kuncup. Lalu kemudian ada mahkota bunga. Nah ini mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsinya untuk memberikan warna dan keindahan pada bunga. Ya, bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga biasanya memiliki warna-warna yang cerah, ya, warna-warna yang indah. Fungsinya untuk menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Pada bagian ujungnya umumnya memiliki bentuk warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga tersusun atas sel-sel epidermis yang menonjol disebut dengan papila. Pada bagian pangkal mahkota bunga terdapat sel-sel nektaria. Nektaria ini madu. Ya, nektar itu madu pada bunga. Ya, sel-sel nektaria menghasilkan cairan manis dan lengket yang disebut nektar. Ya, nektar ini bahasa sederhananya adalah madu pada bunga. Ini yang diambil oleh serangga, ya, atau yang dihisap oleh serangga seperti lebah atau kupu-kupu yang bisa membantu proses penyerbukan bagi bunga. Kemudian ada benang sari atau stamen. Nah, benang sari, ini benang sari. Ya ini. Benang sari terdiri dari tangkai sari, ini ada tangkainya, dan kepala sari. Nah ini benang sari, ini ada tangkai sari, ini ada kepala sari. Ya benang sari dan kepala sari. Tangkai sari tersusun atas parenkim dan jaringan epidermis yang dilapisi oleh kutikula. Di dalam kepala sari terdapat kantong yang berisi serbuk sari sebagai sel gamet jantan. Jadi benang sari ini berfungsi sebagai organ reproduksi bunga, yaitu sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Selanjutnya ada putik. Putik ini berperan sebagai alat kelamin betina. Apabila putik dan benang sari telah masak, maka terjadilah proses penyerbukan. Jadi penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu adalah ketika jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi serbuk sari itu kan ada di bagian benang sari nih. Ya benang sari ini kalau dia sudah matang jatuh ke sini. Ya serbuk sarinya jatuh ke putik maka terjadilah proses pembuahan. Terjadilah proses penyerbukan. Nah, kemudian nanti terjadi proses pembuahan atau fertilisasi yang menghasilkan buah dan biji. Nah, ini adalah sel telurnya. Ya, sel telurnya dari bunga. Itu ada di putik. Jadi ketika benang sari yang merupakan organ reproduksi jantan tadi menghasilkan serbuk sari, serbuk sarinya melengket di putik, maka terjadilah proses pembuahan. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan tempat pada bunga dan tempat tumbuhnya perhiasan bunga seperti kelopak, mahkota, serta alat kelamin bunga seperti putik dan benang sari. Nah ini adalah dasar bunga. Ini dasar bunga. Yang ini dasar bunga atau tempat melekatnya ya bagian-bagian bunga tadi ya benang sari, putik, mahkota itu adalah melekatnya di dasar bunga seperti itu. Selanjutnya ada buah. Buah itu terdiri dari 3 bagian yaitu ada lapisan luar atau eksokarp. Ini eksokarp biasa kita kenal dengan istilah kulit buah. Nah ini eksokarp. Ekso luar. Eksokarp ini adalah biasa kita kenal dengan istilah kulit buah. Kulit buah ini ada kulit buah yang keras, ada kulit buah yang lunak. Lapisan luar buah ini terdiri dari jaringan epidermis dengan dinding sel yang tebal. Kemudian ada lapisan tengah ya, atau mesokarp yang dikenal dengan istilah daging buah. Mesokarp ini merupakan lapisan tebal pada buah yang tersusun atas jaringan parenkim atau jaringan yang fungsinya nanti menyimpan cadangan makanan.
Kemudian ada lapisan endokarp. Endokarp itu lapisan dalam. Ya, jadi lapisan endokarp merupakan lapisan paling dalam pada buah yang biasanya mengelilingi biji. Nah, ini endokarp. Ini endokarp ini bagian dalam. Tersusun atas epidermis dan sklerenkim. Selanjutnya ada biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama dari tumbuhan berbiji atau spermatofita. Karena pada biji itu mengandung bakal tumbuhan baru yang dapat dikatakan bahwa biji juga yang berfungsi sebagai mempertahankan kelestarian tumbuhan. Jadi karena biji ini di dalamnya terdapat bakal individu baru atau calon individu baru, jadi dapat dikatakan bahwa biji ini adalah yang berfungsi mempertahankan kelestarian dari tumbuhan. Karena nantinya akan tumbuh individu baru. Bagian biji terdiri dari kulit biji, endosperm, dan juga lembaga atau embrio. Yang pertama ada kulit biji. Kulit biji antara satu buah dengan buah lainnya itu memiliki perbedaan. Jadi antara satu buah dengan buah lain itu tidak sama. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lunak, dan ada yang keras. Kulit biji umumnya terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang tebal. Fungsi utama dari kulit biji yaitu untuk melindungi lembaga dan endosperm dari kekeringan, kerusakan mekanis, dan dari serangan serangga, jamur, dan juga bakteri. Lalu kemudian lapisan kedua ada endosperm. Endosperm merupakan jaringan tempat menyimpan cadangan makanan yang diperuntukkan untuk biji ketika masa pertumbuhan. Nah, jadi endosperm ini merupakan cadangan makanan bagi biji ya, ketika masih masa pertumbuhan. Kemudian ada lembaga. Ya, lembaga. Lembaga merupakan calon individu baru. Lembaga terdiri dari akar lembaga atau radikula. Nah, ini radikula. Kemudian daun lembaga atau kotiledon. Nah, ini kotiledon, ada sepasang. Dan ada batang lembaga atau kaulikula. Nah, atau ada batang lembaga atau kaulikula. Pada bagian ujung akar atau pada bagian ujung bawah akar lembaga itu disebut hipokotil. Nah, ini hipokotil. Ini digambar ya. Ada hipokotil. Nah, ini hipokotil. Hipokotil ini karena tumbuhnya itu ke atas. Ya, nanti perkecambahannya ke atas. Ya kan ada tumbuhan yang epigeal, ada hipogeal. Fungsinya adalah untuk membentuk akar primer. Kemudian kotiledon berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Batang lembaga nantinya akan berkembang menjadi batang tumbuhan baru. Oke, berakhirnya pembahasan mengenai biji tadi, berarti berakhir juga pembahasan mengenai dari organ dan juga bagian dari organ tumbuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.